Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah pemrograman web 2, kali ini di pertemuan 9. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membuat program untuk menginput atau memasukkan suatu data dari form ke dalam basis data. Nah, seperti ini kemarin kurang lebih kita coba lagi. Memasukkan NIM dan nama. Misalnya namanya adalah Galileo. Nah, kita klik daftar, maka nama tersebut sudah masuk ke sini, ke dalam tampilan data kita ya. Nah, ini sorry, ada sedikit tadi tambahan. Nah, actionnya dihapus lagi dulu. Nah, kurang lebih sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah buat sampai sini ya, sampai sejauh ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menambahkan fitur penghapusan data dari database. Jadi kita akan melakukan operasi penghapusan data, kita akan buat fiturnya di tampilan web ini. Nah, seperti apa? Nanti kita akan buat sebuah tombol ataupun link di sini ya, untuk actionnya ya. Untuk bisa menghapus. Misal data ini nih, P hijau akan kita hapus. Nanti di sebelah sini akan ada tombol atau link untuk menghapusnya. Tinggal satu kali klik, maka akan terhapus. Kurang lebih kita mau buat seperti itu ya. Jadi apabila nanti mungkin salah input atau semacamnya di mana atau daftar mahasiswa ini tidak sesuai mau dihapus. Nah, jadi user bisa menghapusnya atau admin bisa menghapusnya langsung dari tampilan webnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, langsung saja untuk prakteknya seperti apa. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu tampilan untuk action-nya. Jadi di sini setelah ada NIM dan nama ya, di sini kita sudah punya tabel head-nya itu ada 2 kolom ya, NIM dan nama. Kita tambahkan satu lagi yang disebut dengan action. Nah, nanti di kolom action ini ya, ini nanti kita save dulu. Seperti ini. Nah, kita coba refresh halaman tadi. Nah, nanti di sini ada action, actionnya nanti bisa hapus atau ubah. Nah, di sini kita mau tambahkan hapus ya. Actionnya hapus, hapus, hapus gitu ya. Nah, jadi kalau tombol hapusnya diklik, maka data yang ini akan terhapus. Kurang lebih seperti itu tujuannya. Nah, untuk implementasinya bagaimana? Tentunya di sini kita akan lanjutkan ya. Di sini seperti sudah dibahas sebelumnya bahwa kita menggunakan program PHP ya untuk mengeksekusi select ya, select bintang from mahasiswa untuk mengambil mengambil data semua data yang ada di tabel mahasiswa. Kemana data tersebut ditampilkan di sini ya, menggunakan echo ya, tepat di bawahnya table head ya. Setelah ada NIM nama, kemudian isi datanya kita tampilkan di sini. Nah, sekarang kita akan tambahkan satu field lagi, satu TD lagi. Ini ada 2 TD ya. Ini tabel data yang pertama menampilkan NIM, kemudian yang kedua menampilkan nama. Nah, kita akan tambah lagi satu lagi yang ketiga untuk menampilkan hapus ya, menampilkan kolom untuk menghapus seperti itu. Nah, jadi caranya gimana? Caranya kita buat TD dulu. TD lagi, satu lagi. Nah, untuk isi dari TD ini ya mungkin nanti pada akhirnya juga akan ada seperti ini nih. Tutup TD-nya ya. Nah, seperti ini harus ada. Nah, tapi di TD ini kita tambahkan dulu sebuah link ya. Kita mau penghapusannya menggunakan link. Sebenarnya bisa aja teman-teman menggunakan tombol, tapi pada contoh ini kita coba menggunakan link terlebih dahulu ya, yaitu menggunakan tag-nya adalah A. Nah, kemudian href. Nah, ini link ini kita akan panggil file PHP untuk melakukan penghapusan. Misalnya kita nanti buat file PHP namanya delete.php. Nah, maka link ini juga harus menuju ke sana. Jadi href-nya akan menuju ke delete.php. Cara buatnya seperti ini. delete.php. Ini. Nah, kemudian ada tambahan lagi. Jadi, delete.php ini tentunya butuh informasi, dia harus tahu nih yang mau di-delete itu baris yang mana. Misal kita buka seperti ini nih. Kemudian di action ini ada tombol-tombol untuk hapus.
Nah, misal kita mau hapus yang Mulyadi, kita klik yang tombol yang di sini, maka harusnya yang terhapus adalah kolom dengan nama Mulyadi, bukan yang lain. Nah, supaya tidak tertukar, maka file delete.php ini ya kan kita tambahkan informasi yaitu berupa ID untuk menghapus. Misalnya ID sama dengan, nah ID-nya itu ambil dari mana? Kita akan ID-nya ini akan ambil dari ini, row name. Kita akan ambil dari name. Jadi ID penghapusannya itu adalah name. Kita mau seperti itu. Jadi menghapusnya berdasarkan name. Name-nya ini itu yang harus dihapus gitu. Oke, kenapa harus name? Karena kemarin kita sudah buat ya di sini untuk basis datanya itu untuk tabel mahasiswa yang menjadi kunci atau menjadi primary key-nya adalah yang name ini, bukan yang nama. Dan ini juga masuk akal dan memang praktek yang seharusnya dilakukan seperti ini ya, name yang menjadi kunci, bukan nama. Karena nama itu bisa saja mahasiswa punya nama yang sama gitu ya. Tapi yang menjadi pembeda adalah nanti NIM-nya. Jadi penghapusan juga harus berdasarkan NIM. Di sini ya memanggil fungsi delete atau memanggil file delete.php, kita juga akan mengirimkan informasi berupa NIM. Nah, cara masukkannya gimana? Kita langsung aja. Ini tutup dulu. Kita tutup dulu sampai sini. Nah, baru kita sambung menggunakan dot. Sambungannya apa? Nah, ID-nya kita akan sama dengan, kita isi dengan ini. Row name sama ya, $row. Kemudian kita ambil field-nya yang namanya adalah name. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan sambung lagi, dot lagi. Nah, ID sama dengan name. Nah, kita tutup dulu si A-nya. Tag A-nya harus kita tutup dulu ya. Tutupnya gimana? Ya dengan tag A yang memiliki garis miring. Tapi sebelum itu tambahkan dulu tanda kutip 1 seperti ini nih. Ini kita sambungannya ya pakai kutip 2 seperti ini sambungannya. Oke, sambungannya adalah pertama adalah kutip 1. Kutip 1 ini untuk menutup yang ini nih yang delete. Jadi href kutip delete.php seterusnya. Ini tutupnya. Nah, baru tutup dari tag A-nya. Ya, tutup seperti ini. Nah, ya. Kemudian berikan teksnya. Jadi nanti link untuk mendelete ini harus ada teksnya ya. Mungkin teman-teman udah belajar juga waktu di pemrograman web 1 tentang penggunaan link ya, A. Ya, setelah memasukkan hrefnya kita tutup. Nah, kita masukkan teks yang nanti akan ditampilkan. Misalnya di sini teksnya adalah hapus. Nah, baru A-nya ditutup. Garis miring A. Seperti ini. Oke. Kalau sudah, baru kita sambung ke yang ini. TD ini, TD tutupnya. Jadi kita dot. Nah, ini kurang kutipnya hilang tadi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini TD. Kita nambah satu TD. Ini tutupnya. Tutup dari TD-nya yang ini ya. Di dalam TD-nya adalah sebuah link. Yang A ini. Linknya isinya apa? Linknya href-nya itu ke delete.php. Tapi kita juga mengirim ID berupa name. Nah, ini tag A-nya, kemudian ini teksnya ya. Dan ini tutup dari tag A yang ada garis miringnya. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti ini. Silahkan disimak baik-baik, diperhatikan baik-baik, dan ditulis juga, dipraktekkan ya. Nah, kita di sini sudah punya linknya menuju ke delete.php. Tapi delete.php-nya belum kita buat. Jadi ini kalau kita tes, kita Ctrl S dulu ya, kita save. Nah, ini kita save. Nah, kita refresh halaman yang tadi, yang ini. Nah, ini link untuk menghapusnya sudah ada. Jadi, misal kita mau delete yang namanya Joko Driono. Nah, kita hapus nih. Nah, ini akan menghapus data. Harusnya seperti ini. Tapi untuk sekarang, kalau kita klik tombol hapusnya, nah, di sini not found. Kenapa? Karena delete.php-nya kita belum buat sama sekali. Kalau kita lihat di URL-nya di sini, kita memanggil delete.php dengan ID, yaitu name yang tadi kita klik ya. Name dari nama mahasiswa yang kita klik yang ingin kita hapus. Nah, nanti ID inilah yang akan kita pakai untuk melakukan proses penghapusan di file delete.php. Yang mana delete.php-nya ini belum ada ya. Kita belum buat, makanya dia not found.
Nah, langkah selanjutnya adalah buat delete.php-nya. Jadi langsung aja di sini tambah file baru, masih di folder yang sama. Kita beri nama delete.php. Nah, sekarang sudah ada nih delete.php-nya. Kita akan buat aja langsung PHP-nya. Nah, langkah pertama tentunya melakukan koneksi dulu. Kemarin kita sudah buat di sini di koneksi.php, jadi kita nggak usah tulis ulang ini, langsung di include aja. Include, ya. Include koneksi.php. Nah, seperti ini. Oh ya, tapi ini sebelum sebelum kita masuk ke dalam apa namanya program untuk mengeksekusi query menghapus data dari tabel. Nah, ada satu hal lagi dulu yang harus kita lakukan. Jadi tadi itu kita sudah bisa ketika tombol ini diklik ya, kita memanggil delete.php ya dengan mengirimkan ID. Nah, ID-nya ini kita ambil dulu. Karena ID ini adalah NIM yang digunakan untuk memilih data mana sih yang harus dihapus gitu. Maka ini harus diambil dulu. Nah, cara atau metode mengambilnya adalah menggunakan metode get ya. Mungkin teman-teman masih ingat ada post, ada get ya waktu semester lalu ya di pemrograman web 1 yang mungkin teman-teman udah baca di modul juga. Nah, jadi mungkin kita akan langsung saja di sini kita akan get. Kita akan get dan masukkan ke dalam variabel. Jadi kita buat variabelnya dulu. Misalnya variabelnya adalah ID. ID ini adalah ID penghapusan. ID yang jadi patokan, oh yang NIM-nya ini itu yang dihapus gitu. Bukan mahasiswa yang lain ya, biar nggak tukar. Nah, ini kita akan get ya. Caranya dengan $get. Nah, apa yang di get kita akan ambil sesuai dengan nama atau ID-nya yang di sini. Di sini kita pakai namanya adalah ID. Ya, ID sama dengan ini. Jadi ID ini yang kita get nilainya. Yang merupakan angka ini. Angka ini adalah nilai dari ID. Maka ID-nya kita get. Nah, seperti ini ID. Nah, dengan demikian maka nanti kita sudah punya variabel ID yang merupakan NIM dari data yang ingin dihapus. Baru deh kita melakukan penghapusan. Di sini kita tinggal buat satu buah variabel untuk menampung string ya, sebuah string yang berisi query-nya. Sebelumnya kita sudah pakai query insert dan select ya. Nah, sekarang kita akan pakai query untuk menghapus. Untuk menghapus teman-teman ya ingat-ingat lagi sudah pernah belajar waktu di mata kuliah perancangan basis data ya. Jadi query-nya adalah delete from. Nah, kita akan delete dari tabelnya. Tabelnya adalah mahasiswa. Nah, kemudian karena kita pengen menghapus itu bukan seluruh data, tapi data yang dipilih ya, data yang ingin dihapus saja, maka kita gunakan where clause. Where name ya, karena kita apa namanya? Untuk ininya adalah name ya, untuk key-nya. Name sama dengan kita akan pilih pakai tanda kutip 1, jangan lupa gini. Dalam tanda kutip 1 ini kita masukkan ID yang akan dihapus. Jadi intinya gini, hapus dari dalam tabel mahasiswa di mana NIM-nya itu ID. Jadi NIM yang dipilih tadi, yang di-pass tadi. Jadi kita hanya akan menghapus satu baris aja yang dipilih. Ya, karena tadi kan kita milih ya, kita milih menghapusnya. Ini balik lagi sini. Nah, kita kan bisa memilih mau menghapus data yang mana. Misal kita hapus yang atas deh, yang Paijo. Paijo kan NIM-nya 2022 sekian-sekian, belakangnya 39. Nah, ketika kita klik hapus ya, nanti ini ID-nya yang belakangnya 39 yang akan dihapus, bukan data yang lain. Seperti itu. Oke. Jadi di sini sudah kita tentukan ID yang di get tadi itu akan jadi ID untuk menghapus data dari tabel. Seperti ini. Nah, barulah kita akan eksekusi. Cara eksekusinya kita bisa pakai MySQL query ya, sama seperti kemarin. Dan memasukkan connect sebagai parameter pertama ya untuk koneksinya. Kemudian parameter keduanya adalah query yang barusan kita buat, yaitu SQL. Nah, selesai. Oke, di sini kita sudah
buat ya. Ini kita sudah buat, harusnya sih sudah bisa menghapus. Tapi biar langsung update-nya langsung kelihatan, kita tambahkan header untuk langsung balik ke data mahasiswa. Biar langsung balik ke sini. Jadi ketika selesai dihapus, ya, itu dia balik ke data mahasiswa lagi tampilannya untuk menunjukkan update-nya di mana datanya harusnya sudah hilang. Kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana cara balik ke data mahasiswa? Kita pakai header seperti kemarin. Header, malah jadi head ya. Header. Nah, kita mau ini. Nah, kemudian kita masukkan pakai tanda kutip ya, kutip 1. Nah, ini yang header titik 2 ini lagi-lagi ini hanya dekorasi ya, jangan diketik. Kita langsung aja kutip 1, langsung masukkan lokasinya. Location titik 2 data mahasiswa.php. Jadi biar langsung menampilkan data mahasiswa lagi. Ya, titik koma di belakang. Hap, simpan. Nah, ini dia. Jadi nanti data mahasiswa ini kalau ya link yang di paling kanan itu diklik, nah nanti dia akan mengirim NIM yang akan dihapus. NIM-nya akan ditangkap di sini di get dan akan dijadikan parameter untuk where clause di sini. Jadi dia akan menghapus di mana NIM-nya ini. Nah, setelah selesai menghapus, dieksekusi, dia akan balik ke data mahasiswa untuk menampilkan data-data yang tersisa yang belum dihapus. Lebih kayak gitu. Oke, jadi ini kita simpan dulu. Nah, kalau sudah simpan, nah ini mungkin kita balik ke sini, kita refresh dulu. Kita akan tes, kita akan hapus salah satu. Misalnya, hapus data dengan nama Joko Driono yang NIM-nya 888 belakangnya. Nah, ini kita hapus, harusnya dia hilang. Nah, seperti ini. Nama Joko Driono-nya sudah hilang dari tabel ini. Oke, dan kalau kita cek ke dalam basis data pun, kita browse, yang tadi yang Joko Driono sudah tidak ada. Nah, misal kita mau hapus lagi salah satu lagi yang namanya Joni misalnya. Joni ini mau kita hapus. Sudah, kita tinggal klik hapus di sini. Joninya kan hilang. Maka di sini juga harusnya hilang ya. Tinggal di refresh saja untuk melihat. Refresh. Nah, Joninya udah nggak ada di database. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya di sini kita sudah punya fitur untuk input ya. Di sini kita bisa nginput data ke dalam tabel mahasiswa misalnya. Nah, ini kita tambahkan satu nama lagi misalnya Bruno. Nah, Bruno kita klik daftar. Nah, Bruno-nya akan masuk ke sini. Kalau Bruno-nya nggak jadi masuk, oh salah nih dia bukan mahasiswa sini, kita hapus lagi. Tinggal klik aja, maka dia akan hilang. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Silahkan dicoba, dipraktekkan. Kalau ada pertanyaan, mungkin nanti kita akan bahas sama-sama, baik itu secara daring mungkin di forum ataupun nanti di kelas ya. Jadi silahkan dipraktekkan dulu. Nanti hasilnya boleh di-share. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.